Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, walaupun ini kelihatan sudah terang, tapi mungkin ada yang membuka pelajaran ini pada waktu malam hari. Ya. Tema pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah tentang sabda bahagia. Ya, sabda bahagia. Sabda bahagia ini adalah salah satu nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus dalam pewartaan tentang kerajaan Allah. Ya, jadi teman-teman, semua orang, baik anak-anak maupun dewasa, pasti menginginkan hidup bahagia. Ya, siapa yang tidak ingin bahagia? Ya. Bahagia juga sering diartikan sebagai pemenuhan dari semua keinginan hati kita. Ya, jika diperhatikan, pemenuhan kebahagiaan itu ya bergeser terus. Ya, manusia cenderung ingin sesuatu yang lebih, ya, ingin lebih pandai, lebih sukses, lebih baik. Nah, jadi terus bergeser, gitu. Pokoknya lebih, gitu ya. Jadi tidak ada orang yang mungkin mengharapkan bahwa hidupnya tidak mengalami kebahagiaan. Walaupun semua orang menginginkan hidup bahagia, umumnya orang tidak tahu secara persis hidup seperti apa yang mengantar kita ke kebahagiaan. Ya. Akibatnya apa, teman-teman? Akibatnya setiap orang mengejar hal-hal yang berbeda untuk mencapai kebahagiaan itu. Ya. Ada sebagian yang mengatakan bahwa saya bahagia kalau punya uang. Ya. Saya bahagia kalau mendapat makanan enak. Saya bahagia kalau saya punya pasangan yang keren, yang cantik, yang ganteng. Atau orang bahagia kalau memiliki kedudukan yang tinggi, pendidikan yang tinggi, ya. Orang bahagia kalau memiliki kesehatan yang prima, orang bahagia kalau berpenampilan menarik, dan banyak lainnya. Ya. Pada akhirnya karena orang berpandangan secara berbeda-beda itu, maka banyak orang juga mengakibatkan orang itu untuk melakukan berbagai cara, ya, untuk berbagai cara untuk mencapai kebahagiaan itu. Ya, jadi misalnya orang yang kepingin bahagia kalau berpendidikan yang tinggi, maka dia akan menggunakan berbagai cara supaya kebahagiaannya itu tercapai. Ya, entah dengan belajar dengan giat, ya, terus tidak mudah menyerah dan sebagainya. Ya, ya, dalam Injil Matius, ya teman-teman, ya, bab 5 ayat 1 sampai 12, ya, Yesus mewartakan kebahagiaan yang tidak bersifat sementara. Ya, Yesus mewartakan kebahagiaan yang tidak bersifat sementara. Ya, mungkin kebahagiaan yang sudah kita bahas tadi, ya, kebahagiaan, saya bahagia kalau saya kenyang. Kan orang tidak akan kenyang selamanya. Ya, ketika kenyangnya sudah selesai, kemudian dia tidak lagi bahagia. Atau misalkan dia bahagia kalau dia kaya. Ya, terus kemudian ada suatu saat dia tidak kaya, ya, karena mungkin perusahaannya bangkrut, usahanya tidak berjalan. Ya, orang menjadi tidak bahagia lagi. Jadi dalam Injil Matius, ya, bab 5 ayat 1 sampai 12, Yesus mengatakan kebahagiaan yang tidak bersifat sementara. Ya. Ajaran Yesus itu yang kita kenal dengan istilah 8 sabda bahagia. Ya. Salah satu, ya, 8 sabda bahagia itu di Injil Matius ayat bab 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Harap diingat, teman-teman, ya. Yesus tidak berkata berbahagialah kamu karena kamu miskin, atau kalau kamu mau bahagia silahkan menjadi orang miskin. Ya, sangat berbeda. Tapi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya. Yesus memuji kebahagiaan orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Berarti orang tersebut menyadari ketidakmampuannya, ketidakberdayaannya, dan karena itu, ya, menyerahkan diri secara total kepada kekuasaan Allah. Ya. Orang yang dipuji Yesus adalah orang yang tidak terikat pada harta yang sementara dan tidak diperbudak oleh harta yang sementara. Jadi teman-teman,
ya, salah satu yang disampaikan dalam 8 sabda bahagia. Ini kalian bisa menyadari bahwa kebahagiaan yang diusahakan haruslah ada keseimbangan antara yang bersifat jasmani, rohani, dan relasi kita juga dengan sesama. Ya, gitu. Teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita akan awali dengan doa. Jadi itu tadi pengantar singkat dari saya. Jadi kita akan awali dengan doa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa supaya memang sungguh-sungguh Allah hadir dalam pembelajaran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sumber kebahagiaan setiap insan, puji dan syukur kami aturkan kehadiran atas berkat dan rahmat-Mu kepada kami hingga saat ini. Mohon berkat-Mu untuk hari ini, agar kami mampu mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu melalui sabda bahagia yang diwartakan oleh Yesus kepada kami. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, seperti biasa, ya, siapkan alat tulisnya, ya. Jadi untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin kalian hening sejenak, ya, untuk merenungkan dua hal, ya, hening sejenak merenungkan dua hal. Yang pertama, hal apa saja yang membuat kalian merasa bahagia? Hal apa saja yang membuat saya merasa bahagia? Terus yang kedua, apa pengaruh terhadap sikap dan tindakan hidup kita sehari-hari? Ya. Apa saja yang membuat kalian merasa bahagia? Terus kemudian apa pengaruh ya terhadap sikap dan tindakan hidup sehari-hari? Ya. Silakan ambil waktunya, silakan videonya di pause dulu, kemudian ambil waktu secukupnya, renungkan, ya, tidak usah terburu-buru. Kemudian silakan tuliskan hasil permenungannya. Ya, kalau sudah nanti silakan bisa di play lagi videonya. Oke, silakan. Oke, sempurna. Ya, saya kira teman-teman sudah menuliskan. Ya, mungkin ada yang menuliskan banyak hal. Ya, apa yang membuat teman-teman merasa bahagia? Ya, mungkin ada yang mengatakan saya bahagia kalau punya uang. Saya bahagia kalau saya menerima hadiah. Saya bahagia kalau saya bisa makan enak. Atau saya bahagia kalau saya punya pacar yang ganteng, atau punya pacar yang cantik. Atau saya bahagia kalau nilai saya baik. Saya bahagia kalau saya belajar di rumah, ya. Jadi ada banyak hal mungkin teman-teman, ya. Nah sekarang apa pengaruh dalam kehidupan sehari-hari teman-teman? Ya, kalau kita mengatakan saya bahagia kalau nilai saya baik, ya, pasti kita akan mengusahakan dalam hidup kita bagaimana supaya nilai kita baik. Kalau kita bahagia kalau dengan nilai yang baik, tapi kita tidak pernah menseimbangkan antara katakanlah cita-cita kebahagiaan itu dengan kehidupan sehari, maka akan sulit. Maka pasti orang akan belajar dengan rajin, belajar nggak usah disuruh, ya, dan banyak hal yang lain bisa dilakukan, ya. Atau misalkan aku bahagia kalau misalkan bisa makan enak, ya. Jadi mungkin akan minta uang itu dong, beliin makanan dong, beliin di toko itu dong, atau di restoran itu dong. Nah, itu yang akan menjadi sikap dan tindakan ketika orang mengatakan aku bahagia kalau mau makan. Gitu ya teman-teman, ya. Jadi mungkin teman-teman memiliki jawaban yang berbeda satu dengan yang lain, tapi oke. Jadi yang jelas bahwa dengan kebahagiaan yang berbeda-beda itu, maka yang jelas mengakibatkan banyak orang juga ingin melakukan berbagai cara yang berbeda-beda untuk menggapai kebahagiaan itu, ya, teman-teman. Jadi
Pasti setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda untuk menggapai kebahagiaan itu. Sekarang teman-teman, ya terima kasih tadi sudah menuliskan permenunganmu. Kita hari ini juga akan belajar dari kitab suci, ya seperti saya sudah sampaikan tadi di awal, bahwa sabda bahagia ini disampaikan oleh Yesus, ya dalam Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Ya, saya akan bacakan, kalian bisa dengarkan atau kalian bisa ambil Alkitab di rumah, ya silakan kalian ikut membaca. Baca bersama-sama dengan saya. Ketika Yesus melihat banyak orang itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memperoleh di bumi dan apa yang dijanjikan Allah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Teman-teman terkasih, itulah kutipan dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 tentang 8 sabda bahagia Yesus. Teman-teman, saya memiliki 5 pertanyaan, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman bisa melihat dari kutipan yang saya bacakan tadi. Silakan cari kira-kira jawaban ini apa gitu ya. Jadi semua ini berkaitan dengan apa yang sudah kita dengar dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 ya. Silakan ambil tulisnya, boleh ditulis pertanyaannya. Yang pertama, apa kebahagiaan yang diwartakan oleh Yesus menurut bacaan tadi? Ya, kebahagiaan yang seperti apa? Kebahagiaan yang seperti apa yang ditawarkan Yesus menurut bacaan tadi? Terus nomor 2, sabda bahagia itu mengandung 2 aspek, yaitu aspek iman dan aspek sosial. Nah, menurut teman-teman ya, jadi bagian mana saja yang merupakan aspek iman dari sabda bahagia? Ya. Apa saja yang merupakan aspek iman? Ya. Kalau sabda bahagia keseluruhan itu memiliki 2 aspek iman dan aspek sosial. Jadi apa sajakah yang merupakan aspek iman dari sabda bahagia itu tadi? Ya. Terus yang berikutnya, yang C. Mana saja yang merupakan aspek sosial sabda bahagia ya. Jadi tadi aspek imannya apa, sekarang aspek sosialnya yang mana ya. Terus yang keempat, apa maksud Yesus menyampaikan sabda bahagia ini ya. Jadi apa maksud Yesus menyampaikan sabda bahagia ini, kira-kira apa teman-teman ya. Terus yang kelima, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, dengan perikop yang sederhana ini saya minta kira-kira
bagaimana pemahaman teman-teman mengenai hal ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Oke, jadi 5 hal ini silakan teman-teman gali dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal tadi boleh, terus kemudian digali juga dari apa yang sudah sabda Tuhan yang barusan kita dengar tadi. Oke, silakan videonya di pause, boleh dikerjakan, nanti setelah selesai ya boleh dilanjutkan kembali. Silahkan di pause, ambil waktu yang cukup untuk mengerjakan ya. Silakan. Oke, selesai. Terima kasih ya. Teman-teman sudah menjawab ke 5 pertanyaan itu. Nah, sekarang kita akan lihat jawaban teman-teman. Apakah jawaban teman-teman sudah sesuai atau belum? Ya, kita akan lihat sama-sama. Oke, yang pertama. Yang pertama, ya. Apa tadi pertanyaan teman-teman? Ingat? Kebahagiaan yang diwartakan Yesus itu kebahagiaan yang macam mana ya? Tadi kalau pengalaman teman-teman itu kebahagiaan yang bersifat sementara, ya. Tapi yang diwartakan oleh Yesus adalah kebahagiaan yang tidak bersifat sementara, yaitu kebahagiaan yang harus diusahakan dengan adanya keseimbangan, ya, antara kebahagiaan yang bersifat jasmani dan bersifat rohani serta relasi dengan sesama. Jadi kebahagiaan yang bukan hanya bersifat jasmani, tapi juga bersifat rohani, tapi juga harus ada kaitannya juga dengan sesama. Ya, itu teman-teman, kebahagiaan yang tidak bersifat sementara. Ya. Terus kemudian yang pertanyaan yang B tadi apa teman-teman? Ya. Aspek sosial dari sabda bahagia, ya toh? Nah, aspek sosialnya apa saja sih teman-teman? Jadi yang sebetulnya aspek sosial itu ada dalam Injil Matius bab 5 ayat 3 sampai 6. Ya. Jadi aspek sosialnya ada di situ teman-teman. Ya. Yang pertama itu, ya, oke, maaf. Ya. Yang pertama itu ya. Yang B teman-teman, ya, jadi sabda bahagia memiliki aspek iman dan aspek sosial. Nah, yang akan kita bahas ini adalah yang pertama, aspek iman, yaitu ada di Injil Matius bab 5 ayat 3 sampai 6. Ya. Ini mengandung pemahaman bahwa kebahagiaan adalah orang yang sepenuhnya menyandarkan hidup kepada Allah. Ya. Mereka itu siapa teman-teman? Ya, orang yang miskin, ya, itu ada di ayat 3. Orang yang miskin bukanlah orang yang miskin karena tidak memiliki harta benda, melainkan karena tertindas oleh orang yang kaya dan kuat. Ya. Yang kedua teman-teman, orang yang berduka cita, mereka yang mengharapkan penghiburan yang datang dari Allah. Terus yang ketiga, orang yang lemah lembut, ya. Mereka yang rendah hati menantikan pertolongan dari Allah. Kemudian yang keempat adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka adalah orang yang rindu dibenarkan oleh Allah. Itu teman-teman aspek iman, ya. Bahwa mereka yang berbahagia adalah orang yang menyandarkan diri sepenuhnya di hadapan Allah. Siapa itu? Mereka yang miskin, mereka yang berduka cita, mereka yang lemah lembut, mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Oke, jelas teman-teman ya. Ada 4 hal itu, ya, yang dilihat dari aspek iman. Terus kemudian sekarang dari aspek sosial, ya, aspek sosial dari sabda bahagia yang diwartakan oleh Yesus, ya. Itu ada di Injil Matius bab 5 ayat 7 sampai 10. Ya.
Ini dilihat dari sudut pandang sosial. Jadi orang yang berbahagia menurut Yesus adalah orang yang murah hati. Orang yang murah hati. Orang murah hati itu seperti apa? Orang yang gemar berbuat kasih kepada sesama. Terus yang kedua, orang yang suci hatinya. Artinya orang yang menyandarkan diri, orang yang menyadarkan dirinya sebagai warga kerajaan Allah dan siap melakukan kehendaknya, kehendak Tuhan. Terus yang berikutnya, yang C, orang yang membawa damai, yaitu orang yang menciptakan suasana damai dalam masyarakat. Terus yang keempat, yang D, orang yang dianiaya karena kebenaran. Artinya orang yang berjuang demi tegaknya kebenaran. Jadi ingat teman-teman ya, aspek iman tadi adalah aspek yang berkaitan dengan penghayatan orang akan Allah. Ya. Terus kalau aspek sosial berarti ada kaitannya dengan sesama. Ya. Orang yang murah hati, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, dan orang yang dianiaya karena kebenaran. Ya, jelas teman-teman ya. Oke, sekarang pertanyaan yang D teman-teman. Apa tujuan atau maksud Yesus menyampaikan sabda bahagia? Ya, ada 3 hal teman-teman ya. Mengapa? Yang pertama, Yesus ingin menyampaikan kepada para murid untuk menyiapkan para murid untuk menghadapi dunia yang orientasi kehidupannya sangat berlainan dengan kehendak Allah. Ya, semua pengennya instan, semua kepengennya cepat. Ya, tidak peduli bagaimana cara mendapatkannya. Ya. Jadi Yesus ingin menyiapkan para murid untuk menghadapi situasi dunia yang orientasinya maksudnya orientasi itu orang yang tujuan hidupnya ya, sangat berlainan dengan kehendak Allah. Ya. Yang kedua, sabda bahagia mengandung nilai eskatologis. Ya. Eskatologis itu berarti ada kaitannya dengan akhir zaman. Nanti, ya, setelah dunia ini berakhir. Ya, sebagai syarat untuk masuk surga. Ya. Terus yang kemudian yang ketiga, yang C, sabda bahagia merupakan hukum baru yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan dan sesama. Ya, yang didasarkan pada apa teman-teman? Yang didasarkan pada kasih. Ya. Jadi ada 3 hal yang maksud Yesus menyampaikan ini. Ya. Kemudian teman-teman yang terakhir tadi sabda bahagia yang mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Tadi juga saya sudah sampaikan di awal bahwa ini Yesus ingin memuji kebahagiaan orang yang miskin di hadapan Allah. Berarti orang tersebut menyadari ketidakmampuannya, ketidakberdayaannya, dan karena itu mereka menyerahkan diri secara total kepada kekuatan Allah. Ya. Orang ini dipuji oleh Yesus. Ya. Orang yang dipuji oleh Yesus adalah orang yang tidak terikat akan harta yang bersifat sementara dan tidak diperbudak oleh harta yang sementara. Itu teman-teman ya. Jadi silakan nanti teman-teman kalau misalkan jawabannya kurang lengkap, silakan dilengkapi, boleh ditambahkan. Ya. Silakan take your time. Ya. Videonya boleh di pause dulu. Ya, boleh di pause dulu. Sudah nanti silakan dilanjutkan. Teman-teman, mengenai sabda bahagia ini saya tambahkan penjelasannya. Jadi 8 sabda bahagia. Yang pertama, jadi miskin di hadapan Allah. Nah, ini ada di ayat 3. Maksudnya bahwa mereka adalah orang yang memiliki sikap percaya secara mutlak dan berserah kepada Allah, dan bukan mengandalkan kekuatan hidup atas kekayaan, kekuasaan, prestis, dan sebagainya. Itulah miskin di hadapan Allah. Yang kedua, berduka cita. Ini adalah ada di ayat 4. Ya. Maksudnya di sini adalah orang yang dalam penderitaan tetap sabar, tetap setia kepada Allah, dan tidak mudah putus asa. Kemudian yang ketiga, ini ada di ayat 5, yaitu lemah lembut. Maksud dari orang yang lemah lembut adalah orang yang dengan rendah hati, yang tidak mengumpat, yang tidak mengecam orang lain,
tidak bereaksi keras bila dihina atau dilukai perasaan. Itulah lemah lembut. Kemudian lapar dan haus akan kebenaran, ini ada di ayat 6. Maksudnya adalah orang yang lebih mengutamakan kebutuhan rohani dan terwujudnya kerajaan Allah. Yang berikutnya murah hati, ini ada di ayat 7. Maksudnya bahwa orang yang murah hati adalah orang yang mau mengampuni sebagaimana Allah juga murah hati dan senantiasa mau mengampuni. Kemudian yang keenam adalah suci hatinya. Ini ada di ayat 8. Maksudnya bahwa orang yang suci hatinya adalah orang yang dalam seluruh hidupnya mencintai dan mengabdikan dan menyerahkan seluruh dirinya seutuhnya kepada Allah tanpa syarat. Dan yang ketujuh teman-teman adalah membawa damai. Ini ada di ayat 9. Maksudnya bahwa orang yang membawa damai adalah orang yang bekerja untuk meningkatkan atau menciptakan kesatuan, kerukunan, dan cinta kasih persaudaraan sejati antar manusia. Dan yang terakhir, sabda bahagia Tuhan adalah dia dianiaya oleh sebab kebenaran. Ini ada di ayat 11. Maksudnya bahwa orang Kristen diajak untuk memperjuangkan kebenaran sekalipun mereka mendapat berbagai penganiayaan. Selalu setia kepada Kristus sekalipun mereka mendapat berbagai celaan dan penganiayaan sebagai bukti bahwa mereka mencintai Allah. Demikian tambahan penjelasan mengenai 8 sabda bahagia yang oleh Tuhan sendiri aja. Teman-teman, sekarang saatnya untuk refleksi. Nah, jadi saya minta kalian hari ini menuliskan hasil atau apa yang Anda dapat selama pembelajaran kita pada kesempatan ini, ya. Jadi saya minta untuk menuliskan refleksi ini ke dalam buku atau di kertas, ya. Teman-teman, Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan citranya, ya. Tuhan menciptakan manusia setelah semuanya tercipta atau semuanya terjadi, ya, semuanya untuk kehidupan manusia itu sendiri. Tuhan menginginkan agar manusia hidup dalam kebahagiaan. Kita senantiasa mendambakan kebahagiaan itu. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana pemahamanmu tentang kebahagiaan? Ya, setelah proses pembelajaran kita, bagaimana pemahamanmu tentang kebahagiaan? Yang kedua, apakah selama ini kalian sudah merasakan kebahagiaan? Apakah teman-teman sudah merasakan kebahagiaan? Yang berikutnya, yang ketiga, kebahagiaan yang seperti apa yang ditawarkan oleh Yesus? Kebahagiaan apa atau kebahagiaan yang seperti apa yang ditawarkan oleh Yesus? Terus yang keempat, kebiasaan seperti apa yang akan kalian usahakan sebagai bentuk penghayatan dalam perwujudan sabda bahagia? Silakan teman-teman pause dulu videonya, yang nanti setelah selesai boleh di play kembali. Silakan. Jangan terburu-buru, ambil waktunya. Oke, terima kasih. Setelah selesai teman-teman meneruskan refleksi, kita akhiri dengan doa untuk sebagai penutup pembelajaran kita. Akan saya pimpin, ya, semoga apa yang sudah kita pelajari bersama-sama sungguh membawa perubahan dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami bersyukur dan berterima kasih. Kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas kasih dan karunia-Mu. Hari ini kami boleh mendalami firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan,
agar kami mampu untuk semakin memahami serta melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantulah kami ya Tuhan, agar firman-Mu benar-benar menjadi pegangan hidup bagi kami. Engkau kami puji Tuhan di sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman terkasih, ya, selesai sudah pembelajaran kita. Terima kasih teman-teman sudah dengan sangat serius mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebagai tanda bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini, silakan tuliskan komentar di halaman komentar di bawah, ya. Tulis namamu, kemudian saya sudah paham mengenai sabda bahagia, ya. Terus yang berikutnya sebagai bentuk report atau laporan bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran ini, ya kalian silahkan foto hasil kegiatan belajarmu. Nah, yang pertama tulisan hasil permenungan tentang kebahagiaan dan apa pengaruhnya. Yang pertama tadi, ya. Yang kedua, tulisan pemahaman kitab suci tentang sabda bahagia. Ya, tadi ada 5 tadi. Terus kemudian tulisan refleksimu hari ini. Ya, silakan ketika tulisan itu difoto, kemudian kirimkan ke WA pribadi saya. Ya, ditunggu ya. Jadi saya hanya mengingatkan sekali lagi, semangat, hidup sehat, jaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan sabun sesering mungkin. Ya. Salam Lokoresa.